Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru penggerak. Perkenalkan nama saya Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMPN 14 Tanra Lili. Adapun koneksi antar materi modul 1-4 yaitu budaya positif. Adapun kesimpulan peran berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya untuk disiplin positif, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia, terdapat 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya untuk posisi kontrol restitusi, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi, diantaranya kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid akan dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sehingga manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid. Selanjutnya untuk keyakinan sekolah atau kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun untuk segitiga restitusi, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak
untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Adapun keterkaitan antar materi untuk budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Jadi keterkaitan antara tiga materi tersebut. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Untuk visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Untuk tahapan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Saya telah mempelajari konsep dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, personal, dan perubahan pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah menangani kesalahan murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang mengenangi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman, saya menangani murid yang terlambat datang ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam mengenai sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik atau hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saat harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang positif untuk menunjukkan rasa tanggung jawab pada murid. Oke, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda mendapatkan 3 restitusi ketika menghadapkan permasalahan murid? Jika iya, mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Saya juga demikian. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Oke, demikian pengantaran modul 1.4. Terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.